Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz. Banyak yang kita ulas di tengah indeks harga saham gabungan yang tergolong masih lesu dan aksi net sell asing yang juga cukup masif pemirsa ya. Kita lihat rekomendasi saham pilihan dari Pak Praska Putrantio, CEO dari Advisor.id yang sudah kami rangkum dalam grafis berikut ini. Ada saham-saham yang direkomendasikan yaitu Medco pemirsa ya, kemudian juga ada BBRI, TINS dan juga BBNI. Medco direkomendasikan dengan support resisten 1260 dan resisten 1360, BBRI 4250, resisten 4560, TINS 85 805 dan resisten 985, BBNI di 400, maksud kami 4380 dan resisten di 4770, semuanya direkomendasikan buy. Ternyata Pak Praska kalau berbicara mengenai perbankan Anda tertariknya di BBRI dan BBNI ya. Ya. Gimana analisisnya? Ya. Baik, jadi kenapa saya pilih dua bank tersebut ya karena memang secara memang fundamental juga relatif cukup baik ya pastinya. Terus yang kedua adalah kita bicara sini secara technical view ya, secara technical view untuk BBNI dan BBRI ini karena cukup kencang sekali ya sehingga memang di samping wajar kena aksi jual investor asing, tapi saya rasa ini juga terjadi pada bank-bank besar lainnya ya. Jadi di samping secara price earning ratio yang relatif menarik ya, relatif murah dibandingkan dengan rata-rata ya kita bicara 3 tahun terakhir ya, dan juga kita lihat BBNI pun juga cukup murah di bawah 10 kali untuk price earning ratio yang seperti itu. Baik. Dan untuk tadi BBRI ya, BBRI sendiri kalau saya amati di sini perkembangan harga sahamnya sudah all time low kurang lebih hampir lebih dari setahun terakhir ya. Jadi di level 4.300 sehingga menurut saya menjadi peluang yang menarik ya untuk diakumulasi investor seperti itu dengan target resisten di tadi kisaran 4560-an ya seperti itu untuk BBNI sementara BBNI maksud saya, sementara kalau BBNI juga tekanan jual juga cukup kencang ya, dan sekarang sudah mendekati area strong support di level 4380. Jadi kalau kita masuk ya mungkin strong support di 4380 atau 4400 ya, dengan target resisten di level 4770 4780 seperti itu. Tetap kita mainnya masih main jangka pendek dulu ya karena kondisi market kan saat ini tampaknya masih cukup fluktuasi dengan berbagai macam sentimen eksternal seperti itu. Baik. Itu dia kalau strategi Ya, jangka pendek di BBRI dan juga BBNI ya. Medco ya, dan TINS semenarik apa? baik. Ya, kalau untuk Medco di sini katalisnya yang pertama adalah harga minyak masih melejit ya. Kita Mhm. lihat sini secara one week terakhir itu harga minyak naik 3% lebih ya. Mencatat kinerja year to date itu tumbuh sekitar 8% atau cukup positif. Dan sementara tadi kalau kita bicara TINS ini juga ditopang oleh harga timah ya yang cukup kuat di mana sepanjang 1 minggu terakhir juga naik 3,6% atau dalam year to date tahun ini paling tinggi ya naik 30% untuk komunitas timah, sehingga untuk saham tadi Medco dulu ya, saya lihat sih perkembangan harga sahamnya sudah mendekati support kurang lebih 2 minggu terakhir ya, jadi bisa dikatakan level untuk spekulatif buy ya untuk saham Telkom, Medco maksud saya ini benar-benar pure trading buy ya, dengan target support tadi kan di 1270 1280 ya supportnya, sementara resistennya kita di 1365 seperti itu, jadi Oke. memanfaatkan posisi gap atas di 1365. Apalagi karena sudah Sementara melemah untuk cukup TINS panjang juga ya. ya bagaimana? Karena sudah melemah cukup panjang juga ya, Ya, berturut-turut dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 14 ya, untuk Medco ini. ya, Makanya Anda betul. melihat secara teknikal kayaknya harusnya ada pembalikan arah ya? Ya, untuk jangka pendek apalagi harga minyak cenderung kembali rebound seperti itu. Jadi paling nggak menjadi katalis positif. Baik, Anda tidak tertarik ya kalau ngomongin minyak itu saham-sahamnya yang sudah naik, kayak misalnya kemarin DSSA, Bull, PTRO, Pegas, Cuan. Anda lebih tertarik yang secara teknikalnya itu turun, tapi ada momentum pembalikan arah, Ya, bukan mengejar yang sudah naik ya? betul. Ya, kita mencari lebih prefer pada yang masih lagging seperti itu. Baik, baik, Tins. Ya, baik. Konstruktif tadi juga secara fundamental ya, kita lihat di samping juga tadi komoditasnya cukup bagus ya. Sepanjang year to date tuh naik 30% secara komoditasnya, dan juga kalau kita lihat secara kinerjanya itu untuk saham TIMS juga diperkirakan relatif membaik ya. Apalagi kalau harga rata-rata timah saat ini di tahun berjalan 2024 ini cukup membaik. Ini akan mendorong pertumbuhan pendapatannya bisa lebih baik. Di sini saya lihat angka pertumbuhan pendapatan secara year on year ya, baik quarter itu cenderung mengecil nih minusnya, dan mulai terjadi pembalikan positif di laba operasional pertumbuhan. Artinya sudah ada peluang menarik menurut saya untuk diakumulasi saham TIMS ya, yang saat ini mungkin
bergerak dekat area support di 805. Jadi untuk bisa dikoleksi sebenarnya di 805, 840 ini masih menarik ya, dengan target resisten tetap jangka pendek di 985 seperti itu. Baik, itu dia rekomendasi saham pilihan Ya. kebanyakan memang untuk jangka pendek dulu ya dalam Ya. kondisi market saat ini dari Pak Praska. Baik, ada Bank Investasi dan Jasa Keuangan Global, pemirsa Morgan Stanley ini telah menurunkan peringkat pasar saham kita ini menjadi underweight. Dan nanti akan kita ulas berikut juga pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Jelang akhir pekan, indeks harga saham gabungan turun lagi 0,15% di 6.821. Selengkapnya usai jeda pemirsa, tetaplah di segmen Market Buzz. Dan pemirsa, waktu menunjukkan pukul 9:07 waktu Indonesia Barat. Berikut update pembukaan perdagangan sesi pertama jelang akhir pekan. IHSG melemah 0,18% atau 8 poin ke 6.823. Dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah di 16.284. Terus dicoba untuk tetap ditahan, tidak menembus 16.300 untuk rupiah ya. Berikut deretan saham gainers based on value pagi hari ini. Ada Campina Ice Cream Industry Tbk yang melambung 25%, Sekar Laut atau SKLT naik 15%, Martina Berto atau MBTO naik 13%, kemudian ada IBOS, SMKM, PAMG, Wika hari ini juga menguat pemirsa 6%, DGNS dan juga ada PV. Losers ada satu atau Kota Satu Properti, Kasa, Japfa, Raja, Jekon, SNLK, Bird, DSNG dan juga ada Mark. Oke, Pak Praska, tadi saya sempat mengatakan terkait dengan Morgan Stanley begitu ya, yang memberikan predikat underweight untuk pasar modal Indonesia. Sejauh mana ini akan berpengaruh atau ya memang mencerminkan kondisi pasar modal kita, katanya dari segi nilai tukar rupiah, kemudian juga posisi fiskal dan lain sebagainya. Ya, baik. Dan pendapat saya memang hal tersebut ditimbulkan karena kekhawatiran. Yang pertama adalah potensi memang perlambatan dari sisi ekonomi kita di tengah era suku bunga tinggi ya, dan juga apalagi kita juga di sini masih terjadi tekanan dari sisi nilai tukar rupiah yang meskipun suku bunga dinaikkan tetap rupiah melemah ke 16.300-an ya, seperti jadi tidak bisa kembali ke di bawah 16.000, dan secara cadangan devisa sempat mengalami juga penurunan ya, setelah terjadi saya katakan intervensi untuk mengendalikan rupiah dan juga faktor dari repatriasi dari investor asing seperti itu. Nah, tapi samping itu juga tampaknya dari sisi Morgan Stanley juga mungkin menyoroti dari sisi kekhawatiran peningkatan defisit ya, terlebih lagi dengan program pemerintahan baru ya yang diperkirakan mungkin akan membebani anggaran dan beberapa faktor-faktor lainnya. Namun saat ini menurut saya ya hal ini lebih sifatnya masih sementara, dan saya melihat lebih optimis untuk jangka panjang dari perekonomian kita, meskipun tetap dalam jangka pendek hal ini tetap menjadi sentimen yang bisa memberatkan pasar seperti itu, karena pelemahan rupiah, suku bunga yang tinggi, dan apalagi The Fed juga diperkirakan tidak akan langsung menurunkan suku bunga, mengingat meskipun inflasi melambat tapi tenaga kerja masih bagus, artinya suku bunga yang rendah pun tidak menjadi prioritas jangka pendek seperti itu, sehingga ya kelanjutan suku bunga tinggi di tahun ini, apalagi kalau misalnya kita rupiah terus melemah, itu bisa kekhawatiran ya mungkin bisa mendorong kembali untuk menyesuaikan suku bunga agar bisa mengendalikan rupiah tidak sampai di atas 16.500, kira-kira seperti itu. Pak Praska, berapa proyeksi dari advisor.id untuk indeks harga saham gabungan, kemudian tips untuk jangka pendek dan strategi investasi jangka menengah, singkat saja. Ya, kalau secara nilai wajar ya sebenarnya untuk IHSG kita tuh berada di level 7.400, 7.600 ya untuk tahun ini ya, dengan berbagai macam tekanan yang ada saat ini, sentimen-sentimen seperti itu. Dan untuk hari ini ya IHSG juga diperkirakan melemah ya, sesuai dengan pembukaan tadi, dengan support diperkirakan di 6.808 ya, sampai di resistennya kita perkirakan di level memang agak tipis dengan hari ini di level 6.852. Dan strategi bagi investor sebenarnya, investor tuh sebaiknya beli bertahap ya, kita wait and see ya, melakukan averaging down ya, averaging ya bisa up and down ya tergantung dari kondisi dari sahamnya, dan tetap harus memilih pada saham-saham yang secara fundamental mungkin kita bicara 3-5 tahun terakhir sustainable, mampu mencatatkan laba operasional, laba bersih positif seperti itu, meskipun secara angka pertumbuhan mungkin mengalami
penelamahan karena memang kondisi ekonomi dan juga lebih overweight pada saham-saham yang dividend player. Menurut saya ini juga menarik ya. Di tengah Baik, saham-saham yang kita diskon, yang lagi dividend player bisa mendapatkan cash flow lebih menarik seperti itu. baik. Ini kesempatan bagi yang belum punya, khususnya di harga yang rendah dengan fundamental yang cukup oke, tapi harus jeli begitu ya. Ya, Terima kasih banyak Pak Praska untuk sharing ya. informasinya. Sukses selalu untuk Anda. Selamat menyambut akhir pekan. Terima kasih Mbak Prisa, selamat pagi.